Pengesahan RUU TNI menjadi polemik di masyarakat saat ini. Demo berjilid-jilid dilakukan oleh mahasiswa yang mereka tidak terima pengesahan RUU TNI itu disahkan. Pertanyaannya adalah, apakah mahasiswa itu sudah membaca isi daripada RUU tersebut? Yang kemudian menjadi pertimbangan mereka untuk melaksanakan aksi turun jalan. Hal itu penting untuk kemudian memahami daripada apa sih isi di dalam RUU tentang TNI itu. Mahfud MD saja mengatakan di dalam RUU itu tidak ada duifungsi TNI. Justru kemudian menguatkan beberapa hal. Dalam beberapa hal, kita dapat melihat TNI itu banyak jumlahnya. Kalau hanya tugasnya menjaga wilayah saja, maka dalam kaitan ini TNI tidak berfungsi secara maksimal, sementara uang negara yang digunakan untuk membayar honor mereka itu tidak sedikit. Oleh karena itu, pemerintah ketika punya inisiatif memberdayakan TNI untuk menjadi pelayan masyarakat di beberapa daerah, ini adalah sesuatu yang sudah dipikirkan matang-matang. Kita tahu bahwa di beberapa daerah tertinggal membutuhkan sanitasi air bersih, dibutuhkan rumah-rumah layak huni, dan juga dibutuhkan jalan yang layak untuk mereka. Nah, ini di beberapa daerah tertinggal yang membangun itu adalah TNI. Jadi tugas pokok TNI itu sejatinya adalah menjaga wilayah dan juga melakukan agresi militer. Tapi karena sekarang kita sedang aman-aman saja dan juga beberapa wilayah dijaga, namun kemudian banyak TNI yang dalam tanda kutip jika tidak diberdayakan mereka akan nganggur, tidak ada kerjaan. Maka upaya itulah yang kemudian diupayakan oleh pemerintah untuk kemudian agar mereka diberdayakan. Bayangkan kalau andai kata pemerintah harus mempekerjakan kontraktor-kontraktor untuk membangun desa tertinggal, untuk membangun wilayah tertinggal. Ini berapa uang lagi yang harus dikeluarkan? Nah, dengan adanya kemampuan TNI yang saat ini bukan hanya sekedar bisa berperang, mereka ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter, ada yang menjadi pembangun, dan keahlian-keahlian yang mereka miliki. Ini menjadi pertanyaan, ini menjadi satu pertimbangan untuk kemudian kenapa TNI itu harus diberdayakan. Jadi kalau kita bandingkan dengan dui fungsi di Orba, maka berbeda bahwa dui fungsi di Orba itu mendudukkan TNI di pemerintahan. Mereka bisa menjadi PJ dari bupati. Mereka bisa menjadi PJ dari gubernur. Bahkan mereka bisa menjadi gubernur di beberapa daerah tertentu. Nah, sementara itu, saya telah membaca RUU, Rancangan Undang-Undang tentang TNI. Di situ tidak ada yang memperbolehkan dui fungsi yang dilakukan oleh Orde Baru. TNI tidak bisa menjabat sebagai PJ Bupati, PJ Gubernur, dan juga tidak bisa menjabat sebagai Bupati sebelum dia mengundurkan diri. Dan dia juga tidak bisa menjabat Bupati Gubernur sebelum dia mengundurkan diri. Tapi inilah dinamika daripada pergulatan politik kita. Demo berjilid-jilid, tidak mungkin ada yang tidak diuntungkan dalam demo ini. Mereka-mereka yang mendapat keuntungan dari demo ini adalah mereka yang merekayasa kegiatan demonstrasi mahasiswa saat ini. Ya, tentunya siapa lagi kalau bukan daripada oposisi dan pihak-pihak yang sengaja ingin menyibukkan bangsa ini terhadap satu konsen
masalah tertentu sehingga membubarkan hal-hal penting di luar daripada masalah itu.